Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1579. Serangan biasa dari spesies Archaik peringkat Grand Lord bisa sangat melukai si Feng bahkan jika dia berhasil memblokir serangan itu. Jika dia gagal, tidak perlu dikatakan lagi, dia akan dibegal seketika. Akibatnya, si Feng harus menggunakan kekuatan naga langit dan domain kehidupan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Dia kemudian menggunakan doppelganger yang dipanggil melalui Phantom Kill untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah susunan teleportasi siap, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya dan segera meninggalkan kuil dewa ke-36. Meskipun si Feng gagal membegal bos penjaga, melewati kuil suci ke-36 masih memberinya total 4.000 poin kuil. Melalui metode ini, dia dengan lancar menaiki tangga dewa sampai ke kuil suci ke-40, menyebabkan keributan besar di antara para pemain di KTT dunia. Bagaimanapun, pemain peringkat 2 hanya berhasil membersihkan kuil suci ke-33. Sementara itu, si Feng langsung memilih untuk menyerah pada tantangan setelah melewati kuil suci ke-40. Alasan untuk keputusan ini adalah bos penjaga tidak lagi menjadi Grand Lord dengan peringkat spesies kuno, tetapi monster mitik, sebagai gantinya, dari kuil dewa ke-40 dan seterusnya. Apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau standar pertempuran, monster mitik melampaui peringkat Grand Lord Archaik spesies dengan selisih lebar. Melawan monster mitik, skill seperti Abyssal Curse dan Disintegration Field memiliki efek minimal. Bahkan setelah si Feng menggunakan kekuatan naga langit, bos penjaga kuil suci ke-40 masih berhasil mengalahkannya. Seandainya si Feng membuat kesalahan sekecil apapun selama pertarungan, dia pasti akan terbegal seketika. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Twofold Berserk. Namun, bahkan setelah dia melakukannya, melawan monster mitik yang tidak tertekan, itu telah mengambil semua yang dia miliki hanya untuk mempertahankan hidupnya. Untungnya, dia bisa bertahan cukup lama sampai doppelgangernya mengaktifkan susunan teleportasi, dan dia berhasil meninggalkan kuil dewa ke-40. Namun, setelah mengaktifkan Twofold Berserk, dia juga memasuki kondisi Awakened, yang memiliki durasi yang sangat lama. Karena metode pembersihan kuil dewa ini terlalu memakan waktu, si Feng memutuskan bahwa lebih baik menyerah dan menggunakan sisa waktunya untuk menjelajahi kuil lain di KTT dunia. Setelah si Feng memilih untuk meninggalkan tangga dewa, dia tiba kembali di aula dewa yang terletak di bagian bawah KTT dunia. Ada begitu banyak orang. Setelah tiba di aula dewa, ia menemukan bahwa sebagian besar pemain iblis yang ia temui di pintu masuk utama KTT dunia saat ini hadir di aula dewa. Membeli ramuan iblis, 150 emas per botol. Bersedia menggunakan senjata dan perlengkapan tingkat atas level 45 untuk bertukar juga. Petik 2. Membeli set piece untuk level 50 Dark Gold atau Fine Gold Set Equipment. Harga bisa dinegosiasikan. Petik 2. Di antara pemain yang hadir di dalam aula dewa, sangat sedikit yang ada di sini untuk menukar item menggunakan poin kuil mereka. Sebagai gantinya, mayoritas pemain membeli item yang ditukar menggunakan poin kuil. Alih-alih sebagai pusat pertukaran, aula dewa lebih terlihat seperti pasar saat ini. Pada saat ini, seorang pemain berjubah mendekati si Feng dan bertanya, "Rekan teman, kamu baru saja keluar dari tangga dewa, kan? Jika Anda masih memiliki poin tersisa setelah Anda selesai menukar item yang Anda inginkan, saya bersedia membeli poin itu dengan harga tinggi. Saya akan membeli 20 poin untuk 1 emas. Saya akan membeli 10 poin untuk 1 emas jika Anda memiliki lebih dari 1000 poin, 10 poin untuk 2 emas jika Anda memiliki lebih dari 3000 poin, dan 10 poin untuk 3 emas jika Anda memiliki lebih dari 5000 poin. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Mendengar kata-kata pemain berjubah itu, dalam hati si Feng tercengang. Harga beli terlalu menakutkan. Jika pemain memiliki lebih dari 5000 poin, itu berarti melewati kuil dewa pertama saja sudah bisa memberi mereka 6 koin emas. Jika mereka mengalahkan bos penjaga juga, mereka bisa menghasilkan total 21 emas dari menyelesaikan kuil dewa pertama. "Maaf, tapi aku tidak punya banyak poin lagi," jawab si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian langsung menuju ke konter pertukaran, tidak menunjukkan niat untuk menukar poinnya dengan koin. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak poin kuil di tangan. Saat ini,
dia telah mengumpulkan total hanya 146.360 poin. Mengingat kurangnya minat Si Feng, pemain berjubah tidak punya pilihan selain mencari penjual yang bersedia. Ketika Si Feng tiba di depan konter penukaran, seorang NPC iblis wanita tersenyum padanya dan bertanya, "Halo, Tuan, bolehkah saya tahu item apa yang ingin Anda tukarkan?" "Garis keturunan," Si Feng menjawab. "Garis keturunan." Demon NPC mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar jawaban Si Feng. Namun dengan sangat cepat, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Berikut adalah daftar bloodlines yang tersedia untuk ditukar." Meskipun Si Feng dan NPC iblis wanita tidak berbicara dengan keras, semua orang yang hadir di Aula Dewa adalah seorang ahli. Mereka juga memiliki fisik yang sangat bagus. Selain itu, mereka sangat akrab dengan item peringkat tinggi yang tersedia untuk ditukar di Aula Dewa. Oleh karena itu, setelah mendengar kata "bloodline", mereka menoleh untuk melihat Si Feng, yang berdiri di depan konter pertukaran. Telinga mereka segera terangkat. Apa? Orang itu sebenarnya mencoba menukar bloodline. Bahkan bloodline termurah membutuhkan 100.000 poin. Sebelumnya, saya mendengar bahwa monster yang berhasil melewati kuil dewa ke-31 hanya memperoleh 32.540 poin. Mereka masih jauh dari mencapai 100.000 poin. Orang itu seharusnya hanya melihat garis darah yang tersedia. Tidak, mungkin bukan itu masalahnya. Saya memeriksa daftar peringkat sekarang dan melihat bahwa seseorang telah membersihkan kuil dewa ke-40. Dia mungkin orang itu. Tetap saja, bahkan jika dia menyelesaikan kuil suci ke-40, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan begitu banyak poin. Pada saat ini, semua orang menatap Si Feng dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bagaimanapun, bagi mereka, 100.000 poin kuil adalah jumlah yang sangat besar. Sepertinya belum ada orang lain yang menemukannya. Dari diskusi diam-diam yang didengar Si Feng, dia tidak bisa tidak mengasihani pemain iblis ahli ini. Untuk menghemat waktu, para pemain ini telah memilih metode tercepat untuk membersihkan kuil dewa dan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan poin karena membegal bos penjaga. Namun, dia juga tidak begitu baik hati untuk mengumumkan fakta ini. Setelah itu, dia memfokuskan pandangannya pada daftar bloodlines yang NPC berikan padanya. Ada total 33 garis darah berbeda yang tersedia untuk ditukar. Di antara mereka, 23 adalah garis darah dasar, 8 adalah garis darah lanjut, dan 2 adalah garis darah puncak. Dalam 2 kehidupannya memainkan domain dewa, ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat begitu banyak garis darah berkumpul di satu tempat. Sementara itu, salah satu dari garis darah ini dapat menyebabkan ahli manapun di masa lalu menjadi gila karenanya, bahkan ahli puncak akan bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan salah satu dari garis keturunan ini. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1580. Dari 2 garis darah puncak yang tersedia, yang satu membutuhkan 340.000 SP, sedangkan yang lainnya membutuhkan 360.000 SP. Selain itu, keduanya masing-masing membutuhkan 3 eksploitasi. Garis darah puncak ini bahkan lebih mahal daripada item legendaris terfragmentasi tingkat atas. Adapun 8 garis darah lanjut, mereka juga jauh di luar jangkauan Si Feng karena bahkan yang termurah di antara mereka berharga 200.000 SP dan 2 eksploitasi, sedangkan yang paling mahal berharga 260.000 SP dan 2 eksploitasi. Bahkan jika dia berhasil membegal bos penjaga peringkat mitik di kuil dewa ke-40, mengumpulkan 200.000 SP tidak mungkin. Sepertinya aku hanya bisa menukar dengan garis darah dasar. Si Feng tidak bisa menahan nafas. Menunjukkan senyum pahit, dia mengarahkan pandangannya pada 23 garis darah dasar. Bahkan basic bloodline yang murah, yang bernama Boulder Bloodline, menghabiskan 100.000 SP dan 1 exploit. Boulder Bloodline meningkatkan pertahanan pemain, dan atribut dasar utama yang ditingkatkan adalah endurance. Itu adalah bloodline yang lebih cocok untuk tank daripada swordsman. Pada akhirnya, Si Feng mempersempit pilihannya menjadi 3 garis darah. Garis darah badai. Meningkatkan kompatibilitas dengan skill dan mantra tipe angin. Terutama meningkatkan agility, diikuti oleh endurance, strength, vitality, dan intelligence. Membutuhkan 115.000 poin kuil dan 1 eksploitasi untuk ditukar. Garis keturunan api membara. Meningkatkan kompatibilitas dengan skill dan mantra tipe api. Terutama meningkatkan endurance, diikuti oleh strength, agility, vitality, dan intelligence. Membutuhkan 122.000 poin kuil dan 1 eksploitasi untuk ditukar.
Garis darah naga bumi. Meningkatkan ketahanan magic, terutama meningkatkan kekuatan, diikuti oleh endurance, agility, vitality, dan intelligence. Membutuhkan 125.000 poin kuil dan 1 eksploitasi untuk ditukar. Ketiga garis darah ini lebih cocok untuk kelas fisik jarak dekat seperti kelas pendekar pedang. Apakah itu keterampilan tipe angin atau tipe api, kelas pendekar memiliki sedikit dari keduanya. Oleh karena itu, garis darah badai dan api terang akan memberikan peningkatan yang signifikan pada DPS Swordsman. Adapun garis darah naga bumi, itu cocok untuk hampir semua kelas dalam game. Saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, peta yang tersedia bagi mereka untuk digiling akan memiliki lingkungan yang semakin buruk. Di masa lalu, banyak pemain bahkan menyiapkan beberapa set peralatan untuk menghadapi lingkungan yang berbeda. Karenanya, Magic Resistance sangat membantu para pemain. Ketiga garis darah itu sangat bagus. Saat ini, si Feng tidak tahu bloodline mana yang harus dipilih. Pak, haruskah saya merekomendasikan beberapa garis darah yang cocok untuk Anda sendiri? Tanya NPC iblis wanita, tersenyum saat dia melihat ekspresi ragu-ragu si Feng. Bolehkah saya tahu apa rekomendasi Anda? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Rekomendasi dari NPC umumnya sangat akurat. Namun, tidak mudah bagi para pemain untuk mendapatkannya dari mereka. Biasanya, seorang pemain harus beruntung atau memiliki favorability yang cukup tinggi dengan NPC agar situasi seperti itu terjadi. Karena Anda diberkati surga yang telah menaiki tangga dewa terjauh, Anda bisa menikmati diskon 10% di semua bursa. Oleh karena itu, saya merekomendasikan baik garis darah lanjutan Thunderblade atau garis darah dasar besi hitam, jawab iblis wanita saat dia memanggil dua layar yang menunjukkan detail garis darah yang dia sebutkan. Maksudmu pemain peringkat 1 di tangga dewa mendapat diskon 10%. Si Feng sedikit terkejut mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa daftar peringkat tangga dewa juga memberikan manfaat tersembunyi seperti itu. Garis darah Thunderblade yang iblis wanita sebutkan adalah garis darah lanjut. Itu meningkatkan tidak hanya kompatibilitas pemain dengan keterampilan dan mantra tipe kilat tetapi juga kecepatan serangan mereka. Adapun atribut dasar, garis darah lanjut terutama meningkatkan kekuatan dan kelincahan, diikuti oleh kecerdasan, daya tahan, dan vitalitas. Namun, karena itu adalah bloodline yang kuat, biayanya juga sangat tinggi, itu membutuhkan 230.000 poin kuil dan 2 eksploitasi. Bahkan dengan diskon 10%, dia tidak mampu membeli bloodline ini. Adapun Dark Iron Bloodline, itu meningkatkan kompatibilitas pemain dengan skill jarak dekat. Adapun atribut dasar, Bloodline terutama meningkatkan kekuatan, diikuti oleh agility, endurance, vitality, dan intelligence. Harga Bloodline juga sangat tinggi, membutuhkan 150.000 SP dan 1 exploit. Saat ini ia memiliki 146.360 SP. Jika dia memasukkan diskon 10%, dia akan memiliki lebih dari cukup untuk ditukar dengan garis darah besi hitam. Aku akan menukar darah besi hitam ini, kata si Feng, dalam hati gembira saat dia melihat garis darah besi hitam. Di antara banyak garis darah dasar yang tersedia, garis darah besi hitam adalah yang paling cocok untuk kelas jarak dekat. Karena dia mampu membelinya, dia secara alami tidak akan memilih garis darah dasar lainnya. Baik, kamu harus membayar total 135.000 poin kuil dan 1 eksploitasi, kata iblis wanita, mengangguk. Segera, jendela pembayaran muncul di depan si Feng. Tanpa ragu, dia memilih untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Sesaat kemudian, Demon wanita mengambil botol kristal hitam pekat dari susunan magic di sampingnya. Dia kemudian dengan hati-hati menyerahkan botol itu kepada si Feng. Jadi, ini bloodline. Saat si Feng melihat cairan hitam pekat di dalam botol kristal ajaib, dia bisa merasakan vitalitas yang memancar dari cairan itu. Apalagi cairan itu juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Ini adalah garis darah besi hitam yang kau beli. Harap simpan dengan benar. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tukarkan? Petik 2. Saya ingin menukar God Crystal termurah yang tersedia. Ketika si Feng melihat poin kuil yang tersisa, dia melihat dia masih memiliki 11.360 poin tersisa. Sementara itu, God Crystal termurah untuk ditukar berharga 12.000 SP sebelum diskon, yang secara signifikan lebih murah daripada item epic. Belum lagi, dibandingkan dengan item epic, kristal dewa jauh lebih berguna baginya. Setelah itu, Demon wanita memasukkan tangannya ke dalam susunan magic di sampingnya lagi dan mengambil kristal dewa.
Setiap kristal dewa membawa sisa kekuatan dewa dari dewa. Oleh karena itu, hanya penampilan dari kristal dewa menyebabkan para pemain di dalam aula dewa merasakan tekanan yang sangat besar pada mereka. Tekanan apa ini? Itu sangat kuat. Barang macam apa yang bisa memberikan tekanan sekuat itu? Petik 2. Siapa orang itu? Baru saja, dia sepertinya sudah ditukar dengan Bloodline. Sekarang, dia bahkan menukar barang seperti itu. Berapa banyak poin yang dia miliki? Kerumunan di dalam aula dewa menatap si Feng dengan kaget. Para pemain yang sebelumnya meragukannya sekarang menatapnya dengan mata penuh rasa iri dan kagum. Garis darah. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membuat pemain biasa menjadi ahli. Jika ahli iblis seperti mereka bisa mendapatkan garis darah, mereka pasti akan menjadi salah satu keberadaan puncak di domain dewa di masa depan. Oleh karena itu, bagaimana mereka tidak iri pada si Feng? Sementara itu, setelah si Feng memperoleh garis darah besi hitam dan kristal dewa, dia tidak lagi punya alasan untuk tetap di aula dewa. Dia segera berbalik dan menuju pintu keluar. Namun, sebelum si Feng bisa meninggalkan aula dewa, seorang pria tiba-tiba menghalangi jalannya. Sambil tersenyum, pria itu berkata, "Rekan teman, penampilan Anda di tangga dewa luar biasa. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat menyerahkan Bloodline yang Anda miliki kepada bunga 7 dosa? Yakinlah, bunga 7 dosa pasti tidak akan menganiaya Anda dan akan memberi Anda banyak hadiah." Melihat sekilas, si Feng mengidentifikasi pria di depannya tidak lain adalah Skyhawk dari bunga 7 dosa.